balik lagi di podcast Waspada Online bersama saya Julia Ginting. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dari sebuah komunitas yang dibentuk oleh orang Jepang tapi sangat peduli dengan kebersihan Kota Medan. Pasti kalian penasaran kan? Tapi sebelum kita ngobrol banyak dengan beliau-beliau yang ada di depan saya ini, jangan lupa viewers untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan setiap notifikasi yang baru dari Waspada Online. Oke, langsung saja. Hai Kak Fani dan Bang Yuda. Selamat sore Kak Fani. Sore. Dan Bang Yuda. Sore. Gimana kabarnya Kak? Bang? Alhamdulillah baik. Baik ya? Bebas dari corona ya Kak? Insya Allah. Oke, Kak, sama Bang Yuda sebelum kemari hari ini kemana aja? Aku tadi abis pulang kerja sih ke sini. Oke, pulang kerja. Kerja di mana Kak? Di salah satu kantor notaris. Wow. Di Jalan Tamrin. Wow, berarti sekalian kerja sekaligus memperhatikan kebersihan Kota Medan ya Kak? Iya dong. Oke, Bang. Kalau Bang Yuda? Saya tadi dari rumah sih, siap-siap. Oke, dari rumah ya. Memang berarti spesial ya Bang ya untuk podcast Waspada Online hari ini? Yes. Tepuk tangannya dulu dong. Oke, ini Bang, kita kan mau bahas soal Medan Osoji Club Japan ya Bang ya? Medan Osoji Club aja. Oh, nggak ada jawabannya? Nggak ada. Medan Osoji Club. Oke. Nah, mau tanya dulu nih sebelum tanya tentang komunitasnya, Kak Fani sebagai apa di sana? Aku jadi wakil humas. Wakil humas? Iya. Oke, kalau Bang Yuda? Saya sebagai wakil ketua Wakil ketua Medan umum. Osoji Club. Oke, baik. Nah, Bang, ini kan namanya unik nih Bang ya. Osoji ini maksudnya apa ya Bang namanya? Artinya apa nih? Osoji itu diambil dari kata di bahasa Jepang. Osoji artinya bersih-bersih. Oke, Jadi bersih-bersih. Medan Osoji Club, klub bersih-bersih Kota Medan. Wow, Gitu. luar biasa. Oke, jauh sekali ya Bang ya dari Jepang peduli dengan kebersihan Kota Medan. Boleh cerita nggak nih Kak Bang, gimana sejarah terbentuknya Osoji ini? Ini sebutnya gimana? Osoji atau MOC aja kali ya. MOC atau Yes. MOC? MOC. Oh, MOC. Oke, baik. Gimana? Saya yang cerita nih. Oke, Oke. boleh. Jadi pertama kali kegiatan Osoji di Indonesia itu dimulai di Jakarta. Saat itu founder di Jakarta itu beliau bernama Pak Tsuyoshi Ashida. Tsuyoshi Ashida. Oke. Sang. Nah, jadi beliau sadar akan kebersihan kota Jakarta terutama kan. Jakarta. Maka beliau mendirikan Jakarta Osoji Club. Oke. Nah, setelah Jakarta Osoji Club berdiri, itu sekitar tahun 2000 berapa saya lupa. 2014 sih. 2014 juga ya? MOC. Setelah Jakarta Osoji Club berdiri, tidak lama kemudian, mungkin selang 2 tahun kali ya, itu Medan Osoji Club juga membuat komunitas Osoji di sini yang bernama Medan Osoji Club. Ya. Jadi foundernya kan orang Jepang nih yang di Oke. Jakarta. Ya. Nah, kebetulan yang di Medan juga sama orang Jepang. Oh, kebetulan ya Bang. Iya. Kebetulan yang luar biasa. Kebetulan luar biasa sih. Nah, itu yang di Jakarta itu Bang, dia tuh di Jakarta sedang apa atau dia sebagai apa di Jakarta? Pertama kali komunitas Osoji sih di Jakarta gitu. Jadi yang lainnya ngikut kayak daerah Medan, terus daerah yang lainnya gitu kayak misalnya Sulawesi juga ada tadi ya. Ada Sulawesi, Banyuwangi, Surabaya. Oh, ada banyak. Banyak Iya. sekarang gitu. Oke. Bandung juga. Jadi namanya juga Osoji gitu kayak misalnya Iya. Medan Osoji Club, Jakarta Osoji Jakarta Club. Osoji Club, Oh, gitu. Bulukumba Osoji Club, Iya. terus Banyuwangi Osoji Osoji Club. Club. Banyak. Tapi memang foundernya itu berasal dari Jakarta ya Bang ya? Iya, awalnya itu Jakarta duluan. Jakarta. Baru deh yang daerah-daerah ikut gitu. Nah, kalau yang dari Jakarta dulu nih sebelum ke Medan ya Kak. Tadi Pak Yasuda ya? Tsuyoshi Ashida yang dari Jakarta. Simpelnya Bang? Mungkin Pak Ashida. Pak Ashida. Iya. Nah, Pak Ashida ini sebagai apa Bang di Indonesia? Apakah dia konsulat atau sedang Founder bekerja? komunitas Osoji. Ketika dia di Jakarta, dia tuh sebagai apa gitu Bang di Indonesia? Apakah memang dia Kerja sih, bekerja? Kerja. Mungkin dia kerja di untuk konsulat juga ya yang di Jakarta. Kita kurang tahu juga sih. Nah, terus yang 2 tahun kemudian barulah Medan Medan berdiri. Osoji Club berdiri. Oke.
Nah, kalau yang di Medan tadi foundernya Bang, Pak Sunoda. Bapak Ya, Sunoda. Atsunoda Suhiro. Atsuhiro Sunoda. Sunoda Atsuhiro. Sonono. Kalau kita biasa manggilnya gimana? Sunoda Sang. Pak Sunoda Sang. Wow. Oke. Nah, jadi kalau Pak Sunoda Sang ini sendiri posisinya di Medan ini sebagai apa? Maksudnya di luar dari dia memang founder Medan Osoji. Nah, ini menarik ya. Dulu kalau nggak salah Sunoda Sang datang ke sini. Beliau kan ibaratnya kerja di sini ya. Kalau nggak salah, saya dulu pernah ingat beliau kerja di perusahaan perikanan di daerah Kim kalau nggak salah. Oke. Nah, jadi beliau juga sadar sih kalau misalnya apalagi Kota Medan ya. Ya. Kita bisa melihat Kota Medan apalagi tahun 2019 kemarin tuh dapat peringkat yang kurang mengenakan ya bagi Kota Medan, menjadi kota terjorok nomor 1 di Indonesia yang DLH bilang kemarin itu tahun 2019. Oke. Nah, jadi dulu tahun 2014 Sunoda Sang sadar akan hal tersebut. Jadi Pak Sunoda ini kemudian berafiliasi dengan orang-orang yang lainnya, terutama bagi yang penggiat budaya Jepang juga. Nah, mereka kemudian berkumpul dan membuat kegiatan Osoji. Gimana kalau misalnya Medan juga punya kegiatan Osoji nih kayak di Jakarta? Ya udah, mereka mendirikan Medan Osoji Club. Oke. Itu tepatnya kapan, Bang? 9 November 2014 ya. Iya. 2014 berarti sebentarnya ulang tahun yang ke 6. Yang ke-6 ya, Pak. Wow. Biasa Bang perayaan ulang tahunnya gimana, Bang? Kita sederhana aja sih biasanya. Gimana? Ya Biasanya ngumpul sama rayain bareng-bareng. Iya, rayain bareng-bareng gitu aja Oke. sih. Gitu. Oke. Nah, tadi itu kan Bang mulai dibentuk di November ya 2014. Ya. Nah, hal pertama yang dilakukan oleh Medan Osoji pada saat itu apa, Bang? Ya clean up ya. Iya, kutip sampah. Kutip sampah. Langsung aksi. Langsung dari mana ke mana, Bang? Kita kegiatannya dari awal itu sih di pusat kota ya, Ya, di lapangan Merdeka gitu. Tempat-tempat umum kayak misalnya lapangan Iya. Merdeka, lapangan Teladan, pokoknya tempat-tempat umum deh yang biasa didatangi masyarakat untuk Yang santai, rame, iya. relax gitu. Oke. Lebih ke taman sih. Ke taman ya, Iya. tempat-tempat umum ya, Iya. Kak ya. Nah, itu kan Bang pertama kali yang Abang bilang tadi baru dibentuk, langsung berapa orang tuh, Bang? Yang tertarik untuk oke deh, aku mau deh ikut. Kurang lebih mungkin 10 kali ya. 10 November. Enggak, 10 orang. Pertama kali. Iya, kurang lebih mungkin 10. Oke. Karena kan pada saat itu kita belum gabung nih, Belum jadi ya. kurang tahu. Saya gabung tahun Ya pula. 2015. Kita kan kurang tahu Oke. nih gitu. Nah, kalau Kak Fani gabungnya kapan? 1 tahun setelahnya, berarti sekitar 2015 atau 2016. Sama. Kok baru tahu? Iya. Oh, sama. Iya. Iya, kurang oke. lebih lah. Waktu puasa itu saya ikutnya. Kalau Bang Fandi ya? Yuda. Sama. Iya, Tahun Bang 2015 Yuda. juga. Saya. Oh, duluan juga. Iya. Duluan siapa nih? Duluan Makarana ya? Oh, nggak tahu sih. Maksudnya kalau ada member baru gitu nggak diperkenalkan? Kayak iya, teman-teman perkenalkan. ada. Jadi kalau misalnya kita mau gabung, ya udah kita datang aja, nanti bicara sama yang apa? Yang Ngurus lah yang ya. ngurus lah ya. Ya oke, nanti kalau soal mau gabungnya gimana pasti kita bahas. Oh. Tapi di belakang. Oke, nah dari 2014 terbentuk, udah mau ulang tahun yang ke-6 sebentar lagi ya. Sudah cukup lama juga lah berarti. Lumayan. Ya. Lumayan ya, Kak. Nah, kegiatan rutinnya apa aja nih? Apakah ada sekali seminggu atau sekali sebulan atau gimana? Kita kegiatan rutinnya itu setiap sebulan, setiap bulan kita tuh Oke. clean up 2 kali. Dua Kali Berarti di hari 2 Minggu. kali dalam sebulan. Dua kali dalam sebulan, ya. oke. Di hari Minggu. Di hari Minggu. Itu Di- di minggu keberapa? Minggu pertama dan minggu ketiga ya. Tapi itu bebas sih, kadang kan kita kan minggu ketiganya ada gangguan, jadi kita undur ke minggu keempat gitu. Pokoknya dalam 1 bulan itu kita berkegiatan 2 Dua kali kali. di hari Minggu. Oke. Kalau sekarang Bang, tadi saya lupa tanya nih. Kalau sekarang membernya udah berapa? Ini disebut member atau apa nih? Member Member. sih. Member ya. Oke. Udah berapa nih Kak sekarang? Apakah Membernya Yang banyak? aktif atau yang pasif Oh. nih? Ada gitu ya yang Ada. misalnya kayak udahlah capek aku Iya, ngitung banyak kan sampah." yang gitu kan. Ada yang karena malu dia nggak mau ikut Oh, lagi iya, oke. gitu. Kalau yang kitanya sih sekitar 30-40 sih. 30-40 ini yang Iya, aktif ya Kak aktif, ya. Ha-ha. iya. Kalau yang secara keseluruhan Wah, Ikut nggak yang bisa pasif. dihitung ya. Bisa sampai ratusan. Iya, ratusan ratusan. sih. Tapi terdata itu ya kan Kak ya? Terdata. Terdata. Terdata ya.
Oke, baiklah. Tadi setiap sekali dalam Setiap 2 kali. Dua dalam- kali Oke, dalam 2 sebulan. kali dalam sebulan. Nah itu di mana aja deh bang? Apakah di ini bang? Misalnya nih, kan tadi kakak bilang setiap taman gitu kan. Apakah kayak di tempat yang sama atau kayak rolling nih hampir mengelilingi kota Medan? Jadi kita di setiap sekali kita melakukan kegiatan Ya. itu kita di satu tempat. Misalnya gini, hari Minggu kita di Lapang Merdeka. Oke. Terus minggu ke selanjutnya itu kita di tempat misalnya kayak Candika gitu ya, Taman Iya. Candika tahu kan? Tahu. Terus Taman Teladan gitu. Jadi pindah-pindah setiap minggunya kita kegiatan gitu. Tapi lebih sering di Lapangan Merdeka karena di pusatnya gitu, pusat Oke. kota kan. Jadi lebih banyak orang yang datang kan. Mm-mm. Yang kayak gitu sih. Oke. Nah, waktu orang kakak sama abang ini sedang bersih-bersih ya, ngutip-ngutip sampah gitu kan, ada nggak kayak tiba-tiba orang yang ngelihat jadi pengen ikut gitu? Oh, Oh, itu banyak. ada. banyak. Oh, ada? Banyak. Ada? Iya. Gimana tuh ceritanya kak? Bang Yuda kali ya. Mungkin saya ceritakan aja kali ya pengalaman satu relawan kita yang bisa dibilang sangat luar biasa Iya. dan saat ini sekarang jadi pengurus. Oke. Beliau namanya Bang Jimmy. Bang Jimmy. Nah, jadi beliau itu saat melihat kita sedang osoji di Iya. Lapangan Merdeka, beliau dan temannya itu heran. Ini orang lagi ngapain gitu. Iya. Sampah kok dikutip Iya. gitu. Jangan-jangan orang ini dari petugas kebersihan gitu. Penasaran dia bener. Ya, terus dia datang kan, kalian ngapain gitu, boleh gabung nggak gitu Iya, kan? Iya, aku sama temen aku nih dari mana sih? Dari Arab si Azam. Dari Arab, dari Arab. Temennya Dia dari bawa Arab. temen dari Arab. Seriusan? Iya, Ngapain dia ke Indonesia? iya jalan-jalan, Jadi- mungkin jalan-jalan. Oh jalan-jalan, oke. Gitu sih. Terus dia mau ikut, ya Ah. udah sampai sekarang. Kurang Oh, lebih sekarang? mungkin udah 2 tahunan kali ya. 3 tahun. 2-3 tahunan lah. Dia ikut join sama kami. Ini Bang Jimmy-nya sama Iya, temannya Jimmy-nya. juga? Iya. Oh berarti temannya Jadi- juga menetap di Medan? Iya sih. Si Azad iya menetap di Medan. Iya. Wow, setia ya bang ya. Gara-gara itu tadi ya, tanpa kita harus mengajak. Ada aja gitu. Oh, Alhamdulillah. Gitu. luar biasa. Bahkan temen aku yang dari Turki kan, Hmm. dia datang nih ke Medan. Itu ngapain sih? Pertamanya kan tanya-tanya dulu gitu. Aku mau ikut boleh nggak? Katanya Oke. gitu. Oh boleh kalau mau. Yaudah ntar aku kalau ke Medan ya gitu. Terus ya dia beneran ikut gitu. Beneran datang ke Medan? Iya. Tunggu kak, temen di Turki orang Indonesia Enggak, atau orang Turki? asli Turki. Wow. Kebetulan lagi liburan ke Medan gitu. Oh, Daybak. Kakak bisa bahasa Turki? Enggak. Mungkin Günaydın kayak gitu. Bini Mazem Fani mungkin gitu-gitu doang sih. Ya, selamat malam mungkin gitu-gitu. Atau mungkin kayak lebih pakai bahasa Inggris Iya sih. kalau komunikasi sama? Iya, iya. Oh, berarti sampai sekarang masih aktif tuh teman kakak? Karena dia balik. Enggak Oh. sih. Tapi dia sering komunikasi, gimana nih Osoji selama pandemi gitu-gitu kan. Oh, kita lagi nggak kegiatan nih gitu. Oh, Sering gitu. tanya sih. Kadang dia kayak misalkan lagi di jalan gitu kan. Aku ada nemu nih yang kayak Osoji di sini gitu. Aduh, aku seneng banget nih, aku jadi pengen ikut gitu-gitu. Iya. Itu sih. Jadi apa namanya kak? Dia membawa dampak Positif. yang positif ya bagi Iya. banyak orang ya, bahkan bagi orang yang kita nggak sangka-sangka nggak sih Iya. Kak? Iya kan kak, luar biasa. Nah tadi kan balik lagi ke yang ada di beberapa kota nih, Osoji. Ada berapa sih bang totalnya? Berapa ya kurang lebih? Hmm. Ada banyak sih soalnya karena tiap berapa dekade sekali nambah gitu. Hmm. Kalau saya hitung-hitung mungkin ada 16 lebih kali ya. 16 kota. Iya. Wow, luar biasa. Dan semuanya rutin ya bang ya, tetap Rutin sih. Rutin. Cuman saling komunikasi nggak sih? iya, kita punya forum yang namanya Osoji Indonesia. Itu semua komunitas Osoji yang ada di Indonesia tuh ngumpul di situ gitu. Oke. Ada pertemuan rutin tahunan mungkin atau Ada, kemarin itu kita baru saja melakukan video call Dari semua Zoom. member dari Zoom. Oke, gara-gara COVID, ya. Covid ya. Di situ kita menentukan kita ini enaknya ngapain gitu selama pandemi, apakah kita masih mau berlanjut kegiatan atau kapan kegiatannya kita lanjutin kembali, atau mungkin kita kegiatannya bagaimana supaya ngapain protokolnya itu gimana kan. Di situ kita bahas gitu. Oke. Antusias nggak sih bang semua anggotanya? Antusias lah, malah kayak pengen, aduh kapan nih pandemi berakhir gitu, pengen Osoji lagi gitu. Karena jiwa-jiwanya udah meronta-ronta pengen kutip-kutip sampah kan. Iya, tapi di sisi lain ini maksudnya berarti Indonesia kotor dong. Iya kan emang iya.
berarti bukan cuma di Medan dong yang sangat kotor. Iya. Kita Indonesia termasuk ini loh, peringkat kedua negara yang paling banyak membuang sampahnya ke laut. Waduh. Setelah Republik Rakyat Cina itu nomor 1. Jadi kita nomor 2-nya Indonesia. Seriusan Bang? Serius. Ini yang meriset. Ada risetnya, coba di search Oke, dia. waduh. Ini prestasi yang luar biasa ya. Jangan luar biasa dong. Nggak, maksudnya kalau nggak ada ini juga Osoji nggak bakal ada ya nggak sih? Ini sih jauh-jauh apa kabar itu sebelum terdengar pun kita udah paham duluan. Iya, udah Oke. sadar sih. Oke. Atau dari Osoji sendiri ada rencana nggak, kan tadi sekedar di taman aja. Jadi kayak merembes nih agak ke tepian. Pada akhirnya ke Belawan mungkin. Kalau ke Belawan kita pernah ya dulu apa? Si Canang. Iya, daerah Sicanang dulu senior-senior kita dulu pernah ke sana jadi meninjau bagaimana apa Kondisi laut Sampah. sampah-sampah yang ditumpuk di apa tempat penumpukan akhir Sicanang kan pernah juga ke sana. Terus kita juga pernah ikut kolaborasi bareng orang JICA, tau kan JICA? JICA itu kayak Japan Foundation gitu. Oke, itu sama kayak Osoji atau gimana Bang? Enggak, itu dari pemerintah Jepang. Iya. Jadi kita ikut mereka kampanyekan tentang kebersihan-kebersihan ke sekolah-sekolah yang mendapat peringkat adiwiyata di Kota Medan. Oke. Ngefek nggak Bang? Mudah-mudahan Kira-kira. ngefek sih, kayaknya ngefek. Oke, Karena kita amin ya. kampanye secara Iya. langsung gitu. Respon dari anak-anak itu gimana Bang? Ini lebih ke sekolah-sekolah kemarin ya? Iya, sekolah-sekolah. SD, SMP, SMA. Iya. SD, SMP, SMA. Heeh. Respon mereka bagus Bang. Bagus banget excited sih. banget. Kebetulan gini juga Bang, kemarin saya juga kemarin waspada online ya, podcastnya kedatangan tamu dari beliau ini pegiat konservasi orangutan, tapi juga peduli dengan lingkungan gitu kan. Nah, beliau cerita bahwa memang kalau dibandingkan di Indonesia dengan luar negeri itu sangat berbeda dalam hal bagaimana kita menjaga lingkungan. Tata pengelola sampah ya. Nah, secara luasnya lingkungan lah ya Bang ya. Karena memang mereka di sana dari kecil udah kayak dididik gitu untuk nyatu dengan alam gitu loh Bang. Nah, ini Untuk- menarik sekali. Gitu. Nah, makanya saya penasaran bagaimana respon anak-anak tadi gitu. Apakah waktu penyuluhan langsung ada aksi atau Iya, gimana pasti kemarin? ada. Dan mereka excited sampai lari-larian. Gimana caranya biar kantong plastik mereka tuh penuh? Iya. Sampai kayak Semangat gitu. banget. Semangatnya tuh gila Ah. sih, luar biasa. Gimana cara orang Abang membakar semangat mereka untuk mau? Ya kita ajarkan ke mereka kalau misalnya ayo kita sama-sama membuat sekolah itu bersih. Jadi kan kalau misalnya sekolah mereka bersih kan, mereka kan jadi nyaman nih. Kalau misalnya Oke. kita perhatikan sekolah yang ibaratnya tahu kan anak-anak kalau misalnya buang jajan itu sembarangan gitu Iya. dibuangin. Iya, iya. Nah, itu heeh. kita- Kan di laci, Iya, banyak laci. sampah. Wih, laci dulu bener dong. Iya, biasa kan? Banyak banget. Ini pengakuan dosa Bang. jadi pengalaman sekolah juga dulu apa Oke. keinget ya. Kalau misalnya kita apa lagi belajar nih kan, Iya, benar. di dalam harusnya kosong nih kok ada plastik apa gitu. Iya, benar. Nah jadi Ya. dari situ kita kasih tahu kemarin itu kalau misalnya sampah-sampah itu jajan-jajan ya buang ke tong sampah biar Iya. biar lingkungan bersih. Nah setelah kita himbau kayak gitu baru kita ajak mereka gimana supaya kita bersihin sekolahnya sama-sama gitu. Kemarin itu tahun berapa Bang? 2 tahun yang lalu kali 2018. Iya, 2 tahun yang lalu. Ke berapa sekolah Bang waktu Banyak itu? sih, banyak. Kemarin Banyak. tuh pokoknya sekolah-sekolah yang dapat peringkat adiwiyata di Kota Medan. Kadang kita diundang juga, seringnya diundang gitu. Kayak misalkan, boleh nggak MOC itu datang ke sekolah kami gitu. Oh, jadi dikenal sama banyak Iya. sekolah ya. Iya. Heeh. Untuk kayak ngasih pendidikan gitu lah, pendidikan karakter. Iya. Ya Oke. kita welcome dong, seneng. Ya udah kita datang, kita kasih tahu kayak gimananya. Kalau untuk ini Kak, ada nggak jadinya program rutin ke sekolah-sekolah setelah itu? Enggak ada. Setelah itu sebenarnya karena kita masih dalam masa pandemi seperti ini ya, jadi planning-planning seperti itu ya kami tunda dulu gitu. Tapi Oh. mereka sering ikut aksi gitu Wow. pribadi, kayak misalkan sama senseinya gitu, sama gurunya kan, sensei ayolah kita ikut Osoji. Mereka datang ke kita kalau misalkan kita lagi kegiatan di lapangan mereka gitu, mereka ikut. Jadi mereka ya Kak? Iya yang mereka yang ikut. pengen. Iya pengen. Wah. Mau lagi gitu. Kalau nggak salah bukan dari sekolah aja deh, kayaknya dari kampus misalnya kayak Geraha Kampus, Kirana gitu iya. ya. Oh, Geraha Kirana dekat kantor saya. Di USU Iya. juga. Oh iya, USU juga. Kan ada Iya, beberapa. benar. Segera dong Kak ke Stikpe. Boleh. Boleh.
After Jangan COVID lupa ya. Iya, Jangan lupa. calling aja. Oh, boleh Kak. DM Instagram ada itu. Iya, oke Kak. Nah, udah 6 tahun ya Kak ya, di hampir 6 tahun. Kira-kira nih Kak, dari orang kakak dan abang sendiri melihat seberapa besar dampak positif keberadaan MOC di Kota Medan? Sejauh pengamatan saya ya, kalau Iya. misalnya kita melakukan clean up, misalnya kita sedang clean up nih, pasti ada aja orang yang ikut tertarik gitu. Kayak misalnya kemarin itu ya kan, saya pernah osoji, saya menghimbau kan pakai mic juga supaya jangan buang sampah sembarangan. Oh, pakai mic juga? Iya, jadi Oke. kita himbau gitu, kayak orang demo gitu, tapi bukan Pakai gitu. toa, bawa toa kami. Oh, seriusan? Iya. Oh, nanti aku tanya deh material apa yang dibawa. Oke. Lanjut dulu Bang, oke. Nah, jadi saat saya menghimbau, itu ada aja orang yang datang, terutama ya orang yang pernah kerja atau berwisata ke luar negeri. Kayak kemarin itu ada yang spontan loh bapak-bapak. Gitu saya menghimbau, dia langsung nyamperin saya, terus bilang, saya boleh gabung? Ya boleh. Saya dulu dari Singapura, saya pernah kerja dan saya lihat lingkungannya beda sekali seperti ini. Saya tertarik dengan kegiatan kalian, ingin membuat supaya Kota Medan ini supaya sama kayak tempat Singapura yang saya pernah kerja dulu gitu. Oke. Jadi dia ambil, dia kutip gitu dengan semangat Iya. jiwanya yang Iya. saat itu bikin saya merinding gitu. Iya, Bapak ini, iya. waduh ini bener-bener gitu. Oke. Terus selanjutnya juga dari kayak komunitas-komunitas lingkungan yang lain juga ada tertarik ya sama kita ya, ikut-ikut clean up. Kayak Go River gitu, Oksigen. Banyak sih. Jadi kayak kolaborasi jatuhnya Kolaborasi gitu. dengan Komunitas lain. lingkungan juga Karena kita mereka bagus juga nih gitu. Berarti maksudnya tadi kan saya tanya dampaknya, berarti menurut abang ini cukup Dampaknya- besar, sangat besar atau bagaimana nih? Lumayan lah. Kalau saya amatin ya, dampaknya kalau misalnya kita lihat sih kecil. Oke. Sekali kita osoji itu dampaknya kecil, tapi karena kita melakukan berulang-ulang, kecil. Kalau misalnya ditumpukin, pasti Jadi masyarakat besar. juga pada tahu. Oke. Jadi kita tuh sekarang ini kayak lagi menanamkan satu mindset kepada masyarakat, jangan buang sampah sembarangan. Itu kita lakukan berulang-ulang. Pasti ini bakalan jadi nilai kan, bakalan jadi kayak suatu mindset yang berulang-ulang itu kan bakalan membuat masyarakat jadi kayak termindset gitu. Oke, benar. Ini salah gitu. Dan ini memang betul-betul salah yang kita lakukan selama ini, buang sampah sembarangan. Gitu deh kira-kira. Sebenarnya masih kecil, tapi harapannya Jadi Harapannya besar. Jadi besar. oke, baik. Nah, kalau dari kakak, nggak bisa gitu dong kak. Ayo dong, pengen dengar suara kakak yang merdu. Sama sih Kak sebenarnya. Gimana kak samanya? Ya gitu. Tolonglah aku kak. Minta tolong loh kak. Aduh kayak mana ya? Satu waspada. Oke, gimana kak? Ya bagus. Kalau dari kakak, Dampaknya ya bagus gitu. Ya udah. bagusnya itu gimana kak? Siapa tahu kakak juga pernah punya pengalaman yang wah ini nggak bisa aku lupain, yang buat aku akhirnya tetap bertahan di Osoji gitu. Yang bikin nggak bisa dilupain waktu kutip sampah di Masjid Raya. Itu kan ada kolam tuh. Ya, tunjukin video. Ada videonya juga. Oke. Kan awalnya kami capit kutip di sekitaran situ. Oke. Nah setelah itu ada beberapa relawan yang capit di kolam. Oke. Kan susah tuh kan. Iya. Jadi pakai tongkat Oke. dipinggirin biar gampang capitnya. Aku nggak sabar kan, waktu udah tinggal setengah jam lagi, mepet kan. Ya udah aku buka sepatu, buka kaos kaki, aku turun ke Belum ke bawah. dalam. Airnya selutut kalau nggak salah. Nggak sih, di atas mata kaki. Dan itu spontan ya kak? Spontan. Oke. Sampai ada member bilang, nggak apa-apa tuh gitu kan. Nanti papanya marah loh karena kebetulan papa aku ikut gitu kan. Oh iya? Iya. Kok bisa ikut? Karena ya diajak gitu. Daibak mau? Mau. Wow. Ya udah, aku turun capit. Oke. Dan yang bikin aku sedih itu sekitar situ kan rame. Mereka cuma ngeliatin dong. Tanpa mau membantu, kayak ini orang ngapain gitu, tapi nggak mau ngebantu, ya ngeliatin doang, divideoin gitu. Oh divideoin? Oke. Kayak sedih aja sih gitu. Kenapa sih kesadarannya itu
minim kali gitu loh. Padahal ini kota kita loh gitu. Kota kita ini kotor loh. Kamu lihat itu sampah berserakan loh gitu. Itu luar biasa banyaknya sampah itu, gila sih. Banyak plastik sih. Plastik ya. Aku awalnya kan kayak takut kan turun ke bawah. Aduh nanti takutnya ada kaca. Oke, ya. Ya alhamdulillahnya nggak ada. Yang ada itu kayak batu, banyak batu-batu besar. Terus juga pecahan keramik di dalam. Kan sayang kan kayak gitu. Harusnya itu kolam untuk ikan kok jadi untuk sampah gitu. Iya, benar. Sedih sih. Jadi sampai bersih tuh kakak buat. Iya, alhamdulillah lumayan sih. Ada kayak before after gitu kelihatan banget. Nanti kalau mau lihat boleh. Oh boleh kali kak. Harus kulihat itu kak. Iya, soalnya kebetulan ketua kami kan spontan tuh. Iya. Dia videoin karena shock. Hah? Beneran mau turun ke bawah gitu. Karena kan pasti kotor kan. Iya. Banyak kuman itu. Hitam kak airnya. Luar biasa. Nggak bisa diungkapkan Paret dengan atau kata-kata. kolam sih tadi? Kolam tapi Kolam ya? kotor karena banyak sampah. Oke. Itu sih kayak sedih aja melihatnya. Itu pengalaman yang paling nggak bisa dilupain. Nggak bisa Kak. dilupain sampai sekarang. Oke. Nah, kalau yang balik lagi nih kak, aku masih tetap penasaran. Menurut kakak, seberapa berdampak nih Osoji bagi Kota Medan? Ya harusnya sih dampaknya besar gitu. Tergantung masyarakatnya peduli apa enggak. Oke. Kalau faktanya sampai sekarang Kurang sih. masih kurang ya. Minim. Oke. Makanya Osoji terus bergerak. Harus terus bergerak iya. dan terus rutin. Oke. Biar sadar semuanya gitu. Oke. Nah ini aku penasaran nih. Tadi kakak bilang papanya kan ikut nih. Kok bisa mau ikut? Ya kan awalnya lagi ngumpul sama keluarga orang Jepang gitu. Oke. Sama keluarga orang Jepang. Oke. Enggak kayak berkeluarga sama keturunan Jepang. Oh, Jadi kayak lagi makan. lagi Lagi kan makan. diajak makan. Kebetulan papaku kerjanya di Jepang. Oke, baik. Ya. Ke Medan, pulangan ada mungkin seminggu. Ayo ketemu dong, udah lama nih nggak ketemu gitu. Jadi makan, terus kebetulan wakil ketuanya yang sebelum Bang Yuda itu nawarin ikut dong Osoji. Apa nih Osoji? Penasaran kan kami. Ya udah kapan kegiatan? Biar kami datang gitu. Dari Itu kan situ ini pertama kali ya? pertama kali. Langsung nyemplung ya? Oh enggak lah, Enggak itu udah setahun setelahnya. Oh. Pertamanya aku ikut itu waktu puasa sih, 4 tahun lalu. Dari situ aku sama papa aku datang, ya ikut Osoji. Karena kan bagus kan. Iya. Di Jepang juga kan nggak ada kotor-kotor kayak di sini. Iya. Sampah itu nggak ada di sana. Bayangin puntung rokok itu susah nyarinya di sana. Iya, Kak. Tuh, dari situ sih dia mau ikut. Oh, Jadi sekarang. sampai sekarang papanya kakak aktif juga. Sekarang sih udah enggak sih. Oke, yang muda lah yang berkarya ya kak. Iya. Tapi Oke. dia support sih, alhamdulillah gitu. Walau nggak digaji loh gitu, tapi nggak apa-apa gitu. Selagi positif, kengkenain, nggak masalah gitu. Puas kali ya kak, lebih ke puas. Iya. Apa sih yang dirasakan sama kakak dan abang setelah selesai melakukan aksi di hari itu? Gimana Cinta perasaannya? Puas sih. Walau tetap ada rasa kesel ngelihat orang yang nggak mau peduli gitu. Ya kayak aku lagi kutip-kutip orang, ya udah santai aja. Makan, bahkan aku pernah dia lagi makan bakso bakar. Jadi dibuang gitu aja. Terus aku bilang, "Abang tadi makan itu?" "Iya kan masih ada," katanya. "Berapa tadi Bang belinya?" 10 katanya. "Itu sekarang tinggal berapa?" "Tinggal 5 katanya." "Berarti 5 kan di bawah." Aku tip. Aku bilang gitu. Aku suruh kutip loh Oke, dia. terus dia mau nggak? Aku hitung sampai 5, beneran 5. Oke. Itu bukan sampahku katanya. Nggak masalah, kutip aja. Kan gampang tinggal kutip. Nggak disuruh ngapa-ngapain loh. Galak ya kakaknya. Seperti itu kan. Karena kita Oke. baik juga. Oke. Mereka kadang nggak ngerti gitu. Iya. Harus di push baru. Oke. "Bang, buangnya di situ ya." "Oke, Oke. Kak, makasih ya Kak udah ingetin aku." Oh, iya. Abis itu minta nomor. Enggak. Nomor kan privasi. Oh enggak ya? Itu aku pernah juga loh kena yang kayak gitu. Oke. Jadi gini, lagi menghimbau kan, jangan Iya. buang sampah sembarangan. Iya. Tiba-tiba aku lihat ada orang kan lagi ngimbau nih ke depan. Gitu aku lihat ke situ kan lihat orang itu. Dia barusan aja mau ngejatuhin sampahnya, ketetok gitu. Jadi kayak Goplah. ketahuan deh gitu. Goplah. Di situ terus aku liatin. Iya. Oke,
diambil dia, habis itu dibuang ke tong sampah. Oke. Terus aku bilangin, lain kali jangan kayak gitu lagi ya Mbak ya. Oke. Lucu. Iya, oke. Nah, terus kalau dari Abang gimana? Kalau dari saya sih ya, sebenarnya saat saya melakukan osoji, Oke. itu rasa yang paling yang paling ketekan sama saya itu adalah rasa kesal. Kesalnya itu adalah kenapa sih orang-orang tidak sadar gitu, mereka membuang sampah seenaknya gitu. Adanya tong sampah itu kalau misalnya kita lihat di Lapang Merdeka, itu tong sampah ada Banyak sih. Iya banyak banget, bahkan Iya. udah dipisahin ini sampah untuk sampah basah, plastik apa segala macam, udah ada 5 kalau nggak salah. Di setiap sudut itu ada, tapi masih bisa sempat-sempatnya membuang sampah sembarangan. Ini kalau misalnya lagi makan ya di bangku taman, taruh di bawah. Terus pergi pulang. Iya. Iya. Kadang ada yang minum apa gitu ya kan, taruh di sampingnya kan, di sampingnya. Udah habis itu dia Pulang, pergi gitu. pergi. Jadi kayak gimana ya, kayak ya nggak ada kesadarannya sama sekali gitu. Sayang sih kayak gitu. Mm-mm. Kapan nih negara kita bisa maju kalau kayak gitu? Iya. Mindsetnya harus diubah kan. Benar. Revolusi mental juga sebenarnya ya. Iya. Pendidikan karakter sih sebenarnya yang penting. Oke, pendidikan Kurang karakter. sih kalau di sini. Oke. Berarti perasaan setelah melakukan aksi bersih-bersih hanya kesal nih, Bang? Setelah saya melakukan aksi bersih-bersih, Mm-mm. sebenarnya gini ya, kalau saya ceritakan dari awal, Ya. awal saya bergabung dengan komunitas Medan Osoji Club, itu saya nggak pernah tahu kalau misalnya, nggak pernah sadar sih sebenarnya kalau misalnya di lapangan Merdeka itu atau di taman-taman yang lain, itu kalau misalnya kita lihat ke bawah, itu sampahnya banyak banget. Karena kalau misalnya saya dulu jalan, saya selalu ngeliat ke depan nih, 90 derajat ke depan. Saya nggak pernah lihat ke bawah. Nah, setelah saya melakukan osoji, saya lihat ke bawah. Lama-lama saya terbiasa lihat ke bawah dan saya lihat ternyata banyak banget sampahnya, ya ampun, kok bisa kayak gini ya. Terus semalam aku kemana gitu, kok nggak lihat ini sampahnya gitu. Jadi kayak tiba-tiba sadar gitu, oh ini jorok gitu. Jadi setelah saya ikut kegiatan berulang-ulang, setelah saya melakukan osoji kan, kalau misalnya saya melakukan osoji, saya kesel gitu. Lihat sampah buang orang ini, kenapa dibuang di sini sih? Kenapa dibuang di sini sih gitu? Kenapa dibuang di sini? Nah, setelah saya melakukan osoji dengan teman-teman, saya merasa lega. Akhirnya bersih juga lapangan Merdeka. Iya. Akhirnya bersih juga. Walau lapangan 10 menit atau 15 menit kemudian kotor Kotor lagi. lagi. kotor lagi, bener. Iya, aduh. Sering kayak gitu sih kan. Oke. Jadi kayak rutinitas yang berulang-ulang, Iya. tapi demi pendidikan karakter tadi ya, Bang ya. Iya, Memang demi- harus berulang-ulang ya, Bang. Iya, kita harus menyadarkan masyarakat Kota Medan 4 juta berapa orang gitu ya. Yang nggak semuanya juga datang ke lapangan Merdeka di hari Minggu gitu. Iya, benar. Dan selalu ramai sih Iya. emang lapangan Merdeka. Selalu rame ya. Jangan salahin pemerintah kalau misalkan banjir. Salahin diri sendiri aja. Kenapa buang sampah sembarangan? Oke, Gitu. Kita harusnya kan bantu pemerintah. Iya. Gimana caranya kota kita nggak kotor, Oke. nggak kebanjiran gitu. Oke. Nah, pernah nggak sih? Aku penasaran nih. Pernah nggak sih Osoji mendapatkan cibiran gitu pada saat melakukan aksi bersih-bersih? Wah, Cibiran sering. atau penolakan dari orang-orang yang kayak, ih apa sih sok peduli kali sama ini? Cantik-cantik kok kutip sampah. Iya, aku juga pernah digituin loh. Oke. Ih, Mas, Cantik-cantik ganteng-ganteng kok kutip sampah. gitu. Iya. Ya daripada kau buang sampah sembarangan. Aku bilang gitu, tapi sambil kutip. Oke. Karena kesel nih, Iya. kok digituin gitu. Kan ini mulia gitu. Iya. Harusnya kan di support gitu Iya. kan. Ini Kak sampahnya, atau Kak aku bantu ya, kan lebih enak Iya. gitu. Ini malah kayak gitu, kayak kesel, sedih gitu. Tapi ya Oke. udahlah, mungkin kurang pendidikan. Ini yang lebih parah pengalaman kami saat di Lapangan Merdeka ya. Jadi kami lagi clean up nih. Tiba-tiba ada bapak-bapak datang. Terus ngomel dari belakang. Ngapain kalian kutip itu sampah kayak gitu? Itu kan ada petugas kebersihan yang udah ngebersihin. Kalian lakukan hal yang percuma, katanya segala macam. Terus saya liatin aja, nih bapak kenapa sih gitu. Oke. Kasihan kan seperti itu. Harusnya kan open minded dong itu. Negara luar aja bisa, kenapa kita enggak gitu. Kita kalau misalnya kita kalau misalnya kita perhatikan kesadaran kita akan kebersihan, kita bandingkan dengan Malaysia, Singapura, negara-negara yang paling kecil daripada kita yang gede ini, Malu kita nggak ketemu soalnya. kesadarannya kurang banget gitu. Banget. Iya. Banget. Sangat sih sebenarnya. Hmm. Nah, kalau dari itu nanti bakal saya tanya juga sih, Bang. Tapi sebelumnya mau tanya nih, kalau dari Osoji sendiri ada nggak, Bang, moto yang selalu ditanamkan nih ke setiap membernya
Jangan buang sampah sembarangan. Itu ada di belakang kaos saya. Di baju kami. Untuk Anda yang tidak buang sampah sembarangan. Oke, baik. Jadi mengapresiasi orang jadinya ya, Kak. Oke, baik. Kami Kak. berterima kasih loh gitu. Nah, ini biasanya kalau melakukan aksi yang dibawa apa aja nih? Tadi kan Kakak bilang ada dicapit-capit gitu ya? Oke. Iya. Saya Mau tahu tunjukin dong? dulu ya. Oh, bawa capitnya? Iya, bawa. Oh, luar biasa. Nah, jadi Oh, ini ditutup dulu kali? Oh iya, nggak apa-apa. Nah, Oke. jadi kita ada pencapit seperti ini, pencapit stainless ya. Nah, pencapit stainless ini ada beberapa jenis Iya. dan ini tergantung dari orangnya mau pakai yang mana dan enaknya pakai yang mana. Oke. Nah, pertama itu ada pencapit seperti ini. Nah, ini panjang Mungkin taruh di stainless. sini. Oke. Ini panjang stainless. Ini bisa digunakan untuk jangkau tempat-tempat yang rendah. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai ini kita nggak perlu agak bungkuk gitu kan? Oke. Nah, jadi pakai ini enak. Nah, Iya. dan tuh di sini ujungnya juga ada kayak gini lengkungan gini untuk mempermudah sampahnya tuh supaya lengket. Oke. Nah, terus yang kedua ini ada generasi yang yang Pertama agak sih. Mm-mm. Pertama banget. Ya pertama banget dan ini yang paling banyak jumlahnya dan ini yang sering dipakai. Oke. Nah, ini kenapa sering dipakai karena ini yang pertama tuh ringan, Iya. kemudian dia gampang juga dicapit Oke. dan kalau misalnya di sini kan ada lengkungannya gini. Nah, ini enak sampahnya bisa langsung kecapit lengket ke dalam sininya. Nah, ini yang kedua. Nah, terus yang ketiga ini sama seperti yang Pertama. cuman Oke. ukurannya agak lebih pendek. Oh. Bagusnya sih untuk orang tua kali ya. Kan biar nggak kasihan terlalu kan. banyak Iya, bungkuk. iya. benar. Oke. Nah, terus yang terakhirnya, nah ini hampir sama seperti yang kedua tadi, cuman di sini lebih pendek. Nah, Oke. nah ini yang agak spesial. Ini merupakan oleh-oleh pemberian dari sponsor kita setahun lalu. Namanya itu adalah perusahaan Blue Ship. Nah, jadi Oke. mereka mendonasikan kita. Ini kan perusahaannya dari Jepang ya. Mereka Oke. mendonasikan kepada kita sebanyak kalau nggak salah isi mangging berapa tuh? Berapa rupiah? Kurang tahu sih. Mungkin sekitar 1 juta rupiah lebih gitu. Jadi Mereka sumbang. Ya, mereka sumbang untuk komunitas beli. Medan Osoji Club dan mereka juga menyumbang pencapit ini yang ada bacaan Blue Ship-nya. Mereka Oke. sumbang sebanyak kalau nggak salah 9 Oke. 9 pencapit. Oke. pencapit. Sangat membantu lah Bang ya. Ya, Bang, sangat aku membantu. penasaran nih, uniknya aku lihat Bang, ada Iya. Tulisannya. hiragana atau katakannya sih Bang? Oh, Boleh ini tulisan. dijelasin nggak sih Bang itu maksudnya apa ya? Oh, ini tulisan bahasa Jepang Oke. yang artinya ada bahasa Inggrisnya di bawah sih. Itu gunakan untuk kegiatan emoji gitu. Oh, oke. Jadi, masing-masing ini saya labelin seperti ini dan juga saya bikin huruf nomor dalam bahasa Jepang. Iya. Ini untuk mempermudah kita dalam menghitung jumlahnya dan kalau misalnya nanti ada kehilangan atau penambahan, itu kita bisa mengetahui mana yang hilang dan mana yang ditambah kembali gitu. Oke. Oke, untuk yang ini Bang, apakah sama? Iya, sama seperti itu Tulisannya juga. sama semua Bang? Sama semua. Ada yang jadi masing-masing beda jenisnya, beda nomornya dan beda ukurannya gitu. Ini ukurannya ada Oke. saya tulis dalam bahasa Jepang juga tapi Oh, hanya di situnya aja yang beda Bang? iya, Di apa tadi? Ukuran ukuran nomor. dan mungkin ada striping warnanya kali untuk membedakan antara pencapit yang lain gitu. Oke, kalau yang ininya sama aja nih Bang semua tulisannya. Sama, digunakan untuk Medan Osoji Club. Ini kayaknya lebih panjang deh Bang. Iya, tapi intinya sama juga, Sama aja ya. digunakan untuk Medan Osoji Club saja. Oke, nah ada nggak Bang seroan sampah itu biasa dipakai atau langsung ke plastik besar digotong-gotong? Kalau misalnya kita selain kita menggunakan pencapit seperti ini untuk mengutip sampah, kita juga menyediakan kantung plastik ya, Oke. kantung plastik ukuran sedang dan gede. Oke. Itu kita gunakan untuk mengumpulkan sampah. Nah, kita juga mengimbau kepada relawan sekalian kalau misalnya ada yang punya karung di rumah untuk untuk dibawa juga supaya bisa kampanye. Jadi kita kan juga mengurangi sampah plastik juga sih. Iya. Nah, walaupun kantung plastiknya itu kita gunakan untuk mengumpulkan sampah, Iya. tapi kita juga berusaha untuk mengurangi. Oke. Biasa Bang dalam sehari nih ada berapa kantong plastik sampah yang bisa dikutip? Tergantung sih, kalau misalkan lagi ada acara banget nih di Lapangan Merdeka itu bisa sampai 20-an kantong. Satu kantong seberapa besar sih Kak? Lumayan sih ya. Ukuran sekitar 30-20 kiloan kali. Wow. Sebanyak itu.
Oh, banyak kali ya, Kak. Aku ada sih sampai kayak videoin gitu. Berapa kantong. Oke. Dalam satu kantong itulah, Kak, Bang. Kebanyakan sampahnya itu sampah apa? Plastik. Apakah plastik ya? Plastik dan sampah-sampah Botol ya. Terus kayak sampah-sampah jajanan yang di plastik itu kayak bakso bakar atau segala macam. Iya. Tusuk-tusuknya gitu. Nah, biasanya dari orang Kakak sendiri, dari Osoji sendiri, apakah ada kayak, kalau plastik kan memang sangat berbahaya ya, apakah ada langkah selanjutnya untuk yang sampah plastik mau diiniin, sampah ini ya udah dibuang gitu? Nah, planning kita selanjutnya itu adalah sampah-sampah yang kita kumpulkan selanjutnya akan kita recycle. Yang mana sampah organik kita kumpulkan ke sampah organik dan juga bentuknya misalnya kayak tusuk lidi kita campur ke tusuk lidi, kita gabungin puntung rokok dan lain sebagainya, kita grupin lah gitu ya. Nah, untuk selanjutnya residu-residu sampah ini kita bakalan bikin kayak kreasi apa gitu, atau kita recycle misalnya kita kita daur ulang atau kita bikin produk apa, atau mungkin sampah-sampahnya kita jual kembali gitu ke pengumpul yang mau gitu. Itu planning atau selama ini sudah dijalankan? Dulu pernah ikut Sama sampahnya itu dikumpulin terus dikasih ke bank sampah yang bank di sampah. Delha. Iya benar. Ada di Dinas Lingkungan Hidup. Sempat sih beberapa kali ya, tapi itu sampah yang kayak plastik, yang plastik, yang bisa botol di-recycle. gitu. Iya. Mereka ambil. Kita kasih gitu. Oke, Ya gratis. kita udah pilah lah gitu. Gratis Kak ngasihnya? Iyalah. Dibayar juga malah. Dibayar ya? Iya, sampah kita ada. Oh, dibayarin sama mereka. lumayan per jadi kilo operasi. kali ya. Udah kayak jual ke botol. Iya. Tapi pernah sih dijual ke butut juga. Pernah. Oke. Kalau nggak salah kemarin tuh dijual ada beberapa kantong. Oh nih di acara yang di lapangan Teladan kan ada acara apa gitu ya kan. Jadi kami kumpulin sampahnya, kami pilah, kami jual, itu totalnya sekitar berapa ya? Sekitar 20-an ribu gitu sih. Nggak banyak sih. Iya. Tapi ya lumayan lah. Dan itu Lumayan. masuk ke dalam uang kas juga. Iya. Lumayan lah. Oke Kak. Nah, tadi kan Bang balik ke sini lagi nih. Tadi kan Abang bilang itu ada dari sponsor ya Bang ya? Iya, ada dari sponsor. Oke. Kalau sampai saat ini Osoji apakah ada sponsor tetap yang mensponsori atau gimana? Sponsor tetap selama ini kita kan bergerak relawan ya. Jadi kalau misalnya ada dana dari sponsor seperti ini paling sekali-sekali. Tapi ini Blue Ship sudah 2 kali ya mengirimkan kita ini pencapit. Oke. Gitu sih. Jadi kalau misalnya untuk sponsor tetap kita belum ada. Belum kali, ada. Belum ada. Coming soon lah. Mana tahu siapa yang mau nih, boleh kontak kami ya gitu. Iya. Jadi sponsor. Iya, oke. Baik ya. Jadi tadi ada banyak ya Bang pertanyaan-pertanyaannya. Nah, solusi ini kira-kira untuk warga Kota Medan ya khususnya, karena kan memang kesadaran kita sangat rendah ya untuk buang sampah sembarangan. Kadang-kadang saya juga kesel nih, sering kali nih Bang lagi bawa motor gitu kan, dari angkot sering keluar sampah. Rasanya kesel kali gitu kan. Iya. Terus bukan cuma angkot gitu, mobil pribadi nih, mobilnya udah bagus sekali gitu kan, harusnya kan kesadarannya juga tinggi gitu kan secara orang kaya gitu. Iya. Saya juga pernah loh punya pengalaman yang sama. Jadi saya lagi naik motor nih. Di depan saya ada kayak bus gede gitu ya kan, warna kuning. Saya kan di belakangnya tuh. Tiba-tiba kalau nggak salah ketepak gitu, apa ini? Kuah bakso gitu. Iya Kuah ampun. bakso. Oke. Minyak gitu ada gitu, jalar gitu. Ya ampun. Ini Kena Kak Bang. Iya, ke helm Kurang jatuh ke asam. badan. Itu saat itu saya mau untung aja saya pakai jaket ya. Oke. Saya pakai jaket tambahan. Saya lagi mau pergi kerja itu kalau nggak salah. Terus Bang. Ya terakhirnya saya berengin busnya, ini siapa sih yang ngelempar gitu, nggak kelihatan gitu. Embus pula ya Bang. Iya. Karena kan tinggi kan. Iya. Astaga, Nggak ya kelihatan juga ampun. jendelanya yang ngelempar siapa gitu. Astaga. Nah, itu gimana Bang kira-kira solusinya kalau dari Osoji sendiri melihat? Kalau Ada nggak sih solusi untuk gimana sih cara meningkatkan kesadaran Kota Medan, kesadaran warga untuk Itu dari pribadinya sih. Susah Dari juga pribadi. gitu. Dan kalau misalnya menurut saya ya, itu dimulai dari pendidikan karakter. Dari kecil. Kalau misalnya di luar Dari rumah. negeri, Ya, dari rumah. dari rumah, dari sekolah juga. Kalau misalnya di Jepang ya, kita ambil contoh ya. Oke. Itu mereka habis makan, sampahnya tuh misalnya gini, tar ya. Misalnya mereka habis minum
Air mineral. Air mineral. Oke. Nah, ketika mereka mau membuang air mineral bungkusnya ini ke dalam tong sampah, ini nggak mereka buang gitu aja. Oke. Karena di botol air mineral ini plastiknya beda-beda jenisnya. Oh. Iya. Oke. Ini plastik ini bungkusnya ini beda dengan ini, Iya. terus ini tutupnya juga beda dengan ini. Jadi masing-masing plastik ini mereka kupasin, Oke. mereka Dikelompokin kumpulin, gitu. dikelompokin gitu. Baru mereka Nggak boleh sembarangan langsung dibuang, nggak boleh. Oh, di Jepang gitu. Nggak mau angkat malah. Mm-mm. Kalau kan setiap hari apa gitu kan diangkat kan sama truk sampah, mereka nggak mau angkat, Oh, ditinggalin gitu. aja gitu. ditegur bahkan malahan. Ditegur. Oh, Ini gitu. harusnya seperti ini ya, nggak boleh seperti ini ya. Gitu. Jadi kalau misalnya di Jepang itu truk sampah itu ada hari-harinya. Misalnya kayak sampai Rabu itu hari sampah organik, di mana orang-orang di rumah itu mereka ngasih sampah organik gitu ke bus sampah itu. Nah, hari selanjutnya itu sampah anorganik mereka ngasih juga gitu. Jadi masing-masing hari itu ada sampahnya masing-masing jenisnya. Kalau kita kan tidak gitu. Digabung aja kalau digabung kita aja. kan. Nah, sana jadi nggak. jadi harusnya kalau dari Osoji sendiri memandang bagaimana harusnya pendidikan karakter sejak dini yang dilakukan di sekolah dan di rumah. Nah, ini menurut saya yang harus dilakukan oleh kita semua ya, tidak hanya dari orang pemerintah dan orang pendidikan. Oke. Bahkan di rumah Indonesia. sendiri. Bahkan di rumah sendiri. Kita harus belajar kalau misalnya sampah Oke. itu bukan sebuah material yang tidak berharga. Sampah itu sebenarnya adalah material yang punya nilai tersembunyi, tapi kita belum tahu itu apa. Belum kita belum kita jelajahin di dalam sampah itu manfaatnya apa. Padahal banyak banget. Contohnya kalau misalnya kita lihat sampah organik itu bisa jadi pupuk, bisa jadi bahan kimia apa gitu di dalamnya, dan bahkan di dalam sampah busuk sekalipun itu kalau misalnya kita kumpulin terus kita tambahkan cairan apa gitu, termasuk cairan kapur kalau nggak saya lupa, itu gas metannya itu dia bisa keluar dan kemudian itu bisa ditampung kemudian menjadi bahan bakar gas. Nah, sampah yang sudah tidak mengeluarkan gas metan lagi itu bisa menjadi pupuk organik. Nah, kalau misalnya sampah ini bisa didaur ulang kembali kan, jadi botol kembali atau jadi bahan apa lain. Bahkan kalau misalnya kita lihat furniture plastik sekarang itu ada di tulis labelnya itu tertulis plastik daur ulang. Nah, itu asalnya dari sampah plastik yang kita buang gitu. Jadi terus yang perlu kita perhatikan adalah yaitu tadi seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita harus belajar bagaimana membuang sampah ini, bukan hanya membuang sampah kepada tempatnya, tapi membuang sampah ini berdasarkan jenisnya. Coba kalau misalnya kita perhatikan, misalnya kita ke taman umum nih, ada memang orang yang buang sampah pada tempatnya, tapi buang sampah pada tempatnya itu kalau misalnya kita perhatikan, ini organik, anorganik, campur aja. Iya, benar. Benar nggak? Benar. Nah, itu sebenarnya niatnya udah bagus ya, buang sampah pada tempatnya, tapi tempatnya itu kurang spesifik gitu. Makanya itu juga harus diajarkan di sekolah-sekolah. Bagaimana cara membuang sampah yang baik. Jadi kita menolong pemerintah juga, dan kita menolong kota ini untuk jadi tetap bersih. Karena gini loh, kalau menurut survei saya melihat sampah-sampah yang kita buang di TPA itu tumpukan sampah semua gabung gitu, yang anorganik organik. Jadi kayak kita tuh kalau nggak salah Kota Medan menyumbang 4 ton setiap hari ke dalam TPA ya, tempat pembuangan akhir. Jadi kalau saya lihat TPA terutama yang di Cicanang dan di itu sudah menggunung sekali gitu. Sayang sebenarnya sampah-sampah itu dibiarkan seperti itu. Tapi bagaimana coba? Karena sampah-sampah yang dibuang ke masyarakat itu misalnya kayak gini, ini masih mending ya, cuman air doang ya. Kalau misalnya kita lihat sampah yang isinya makanan, itu terbuang aja sama makanan yang nggak dipilah, itulah yang numpuk di TPA, sampah-sampah busuk campur dengan sampah-sampah anorganik campur dengan organik gitu. Jadi sangat sia-sia sekali gitu. Bagaimana kalau misalnya sampah-sampah ini seharusnya jangan berakhir di TPA, tapi itu berakhir semuanya di tempat recycle. Jadi bisa kita manfaatkan kembali, bisa terciptanya perilaku ekonomi yang bertambah gitu ya kan. Dan bisa juga menjadi sumber mata pencarian baru gitu. Seperti itulah. Seharusnya kita. Jadi sebenarnya sangat positif sekali ya Bang, keberadaan Osoji ini di Kota Medan ya. Sebenarnya sangat positif. Iya. Nah,
dan banyak juga yang pengen gabung nih. Iya. Apalagi waktu ngelihat Osoji langsung terjun ke lapangan gitu. Nah, ini kan viewers bakal ngeliat nih. Kalau ada nih viewers yang mau gabung jadi member di Medan Osoji Club, gimana caranya? Kita kan ada Instagram, ada sosial media lah. Dia bisa lihat kita sih kapan berkegiatan gitu. Terus nanti dia kontak, kapan nih Kak kegiatan gitu. Biasanya sih kita setiap seminggu sebelum kegiatan kita share kok kapan. Dan dia bisa langsung datang Oke. tanpa harus daftar dulu gitu. Berarti harus pantengin Instagram Iya, Osoji ya, Medan harus, Osoji. iya. Boleh dikasih tahu Kak? Medan Osoji Club. Oke. Iya. Di Facebooknya juga ada sih. Facebook. ada, Instagram ada. Tapi kan ada 2 tuh Kak, kemarin saya lihat. Boleh dikasih bedanya apa? Instagram yang pertama itu ada Medan Osoji Club JPN. Itu yang megang itu ketua kita yang di Jepang, Atsuhiro Tsunodasang. Jadi dia pegang itu khusus untuk orang-orang Jepang yang ingin tahu gimana kondisi komunitas ini di Indonesia, di Kota Medan. Nah, kalau misalnya Medan Osoji Club ya, yang official, yang nah itu official kita yang pegang. Kita pegang. Oke, nah ini terakhir. Harapan kedepannya nih apa dari Osoji Medan Osoji Club untuk Kota Medan? Semoga Medan bisa lebih baik lagi dalam mengelola sampah. Amin. Pribadinya harus gimana ya? Lebih positif lah. Amin. Ngambil semuanya yang positif aja, yang negatif dibuang aja gitu. Amin. Gitu. Itu aja Kak harapannya? Itu aja kali ya. Kalau dari Abang? Kalau dari saya ya, semoga kedepannya Kota Medan ini menjadi kota terbersih di Indonesia. Amin. Amin. Karena kalau misalnya kita lihat, ada yang tahu nggak Kota Medan ini sebenarnya dicap apa kemarin itu tahun 2019 sama DLH? I don't know. Kota terjorok nomor 1 di Indonesia. Oke. Itu Kota Medan. Kita sangat malu sebagai orang Medan dapat peringkat yang kayak gitu. Coba bayangin deh, Medan rumah kita dicap orang kotor. Oke. Nggak enak kan? Se-Indonesia lagi. Nggak enak kali. Oke. Jadi harus kita ubah mindsetnya. Kalau Kota Medan ini menjadi kota terbersih, bahkan Indonesia udah menjadi bersih deh pokoknya, kayak sama kayak luar negeri gitu, minimal ya sama kayak negara tetangga atau apa gitu. Mungkin kegiatan Osoji ini bakal ditiadakan karena sudah tidak berguna lagi. Atau artinya goals besarnya tercapai ya Bang? Iya, goals besarnya tercapai. Indonesia sudah bersih dari sampah, bebas dari sampah. Yes, amin. Oke Kak, Bang, terima kasih untuk waktunya sore hari ini. Iya, ya. sama-sama. Senang sekali ya saya bisa ngobrol banyak ya tentang kebersihan Kota Medan, Iya. tentang kegiatan Osoji. Oke, viewers, sekian dulu obrolan kita hari ini bersama Osoji Club. Dan jangan lupa sekali lagi viewers untuk like, comment, subscribe, share video ini, dan juga jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan setiap video baru dari Waspada Online. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa.